namanya masih di telinga kita masih hal yang baru, Kampung Tangguh. Kenapa ini Kampung Tangguh? Jadi Kampung Tangguh adalah kampung yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman, bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, seperti dampak bencana yang kita alami saat ini, yaitu COVID-19. Kampung Tangguh ini berguna untuk satu, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana seperti saat ini bencana wabah COVID. Dua, menjalin terselenggaranya penanggulangan bencana COVID secara terencana. Ketiga, mendorong semangat, ini yang penting, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan dalam menyikapi wabah COVID-19 ini. Ini yang kita coba untuk mengungkapkan. Jadi dapat dimaknai bahwa Kampung Tangguh yang kita dirikan di Jorong Padang Sarai ini, di Kecamatan Busaping, memberikan kontribusi yang besar dalam penguatan ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 ini. Penguatan ketahanan pangan di masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini terjalin dengan adanya sinergi antara pihak polisi, Polri, TNI, Pemda, dan masyarakat kita. Sehingga dengan adanya sinergitas kita bisa berharap nanti Kampung Tangguh ini mengambil menjadi kampung yang mandiri. Hadirin yang saya hormati, pembentukan Kampung Tangguh di Kejorong Padang Sarai ini dilakukan dilaksanakan untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah persamaan khusus umumnya dan di Nagari Air Manis ini, terutama di Jorong Padang Sarai umumnya. Ini perlu kami sampaikan, Jorong Padang Sarai dalam mengantisipasi ketahanan pangan di tengah pandemi, kami telah melakukan antisipasi. Di antaranya secara bergotong royong menyiapkan lumbung pangan dalam membantu masyarakat. Dan hal ini kami menyiapkan ember besar untuk menampung beras yang disumbangkan masyarakat. Telah kami siapkan juga ketahanan pangan lainnya seperti masyarakat dianjurkan untuk berternak ikan, itik, ayam, serta para petani padi dan juga berkebun jagung. Dalam hal antisipasi kerawanan penyebaran COVID seperti tamu yang datang dari luar daerah atau luar kota, kami melakukan koordinasi dengan masyarakat atau sanak saudara agar melaporkan orang yang baru datang melalui kepala jorong sekaligus melapor ke Pustu. Di Pustu akan dilakukan pengecekan awal sebagai antisipasi dalam bidang Kantipmas. Kami telah menyediakan pos kamling untuk memantau kerawanan pencurian, narkoba, dan kerawanan Kantipmas lainnya. Demikian persiapan kami menjadikan Jorong Padang Sarai ini menjadi Kampung Tangguh Saiyo. Semoga Jorong ini terpilih menjadi Kampung Tangguh Saiyo terbaik di Sumatera Barat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami dalam hal penilaian ini dari Bapak Karolog dan tim. Kami akhiri dengan banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau istilahnya sekarang new normal. Itu yang positifnya. Yang negatifnya mungkin ya kita tidak bisa cipika-cipiki lagi, berjabatan tangan sampai ini ditemukan vaksinnya kemungkinan. Nah, tapi kita waktu tidak bisa kita membiarkan diri kita terkekang oleh masalah ini. Kita harus kembali menjalani kehidupan kita. Makanya hari ini saya hadir di sini yang membantu ya
bagaimana keinginan daripada pimpinan kita untuk adanya kampung tangguh. Di Pasaman ini kemarin diinformasikan oleh Pak Kapolres, di sini satu kampung tangguhnya yaitu di Padang Sarai, Lubuk Sikaping. Ya. Jadi bukan nilainya Pak yang akan saya cari, tapi hasilnya ke depan. Makanya kalau hari ini seperti ini, kalau saya ujian hari ini saya tidak tahu berhitung, tapi dengan saya diajarin itu saya harus tahu berhitung. Ya, ada beberapa hal yang perlu mungkin kita perlu sampaikan masalah ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan itu ya. Tadi saya tanya sama Pak Kapolres bagaimana. Tadi kita udah ngomong-ngomong juga sama Pak Danrem bagaimana itu lumbung. Kalau waktu dulu lumbung itu mungkin ada sumbangan daripada masyarakat atau apa beras atau padi ya disimpan. Nah, ketika itu musim pacaklik itu bisa digunakan untuk ini. Itulah salah satu contohnya. Tapi mungkin ya sekarang ini di daerah kampung ini ada satu keluarga mungkin sakit ya. Pangan itulah yang digunakan untuk membackup ya, membackup itu salah satu contoh ketahanan pangan ya. Mungkin di rumah-rumah punya tanaman sayur, kemudian ya tidak perlu pergi ke pasar ya, kemudian yang rumah yang lain ada kandang ayam, dia beternak ayam. Mungkin yang ini dengan kondisi sekarang tidak bisa berdagang bagaimana? Oh iya Pak, kami bisa sistem barter. Saya tukar ayam saya dengan sayur-sayuran untuk 1 minggu bisa. Itu bentuk daripada salah satu bagaimana kampung ini tangguh. Walaupun dia diisolir, walaupun dia nanti tidak boleh kemana-mana, tapi dia tetap bisa hidup. Ya mungkin ya saya punya ikan, saya beternak ikan. Oh ikan saya bisa saya jual sama saya tukar sama beras. Oh karena di situ ada ini yang bertani. Nah, kalau pemikiran saya ya, gitu. Nah, kemudian di sini itu contoh bagaimana ketahanan pangan. Kemudian bagaimana dengan ketahanan kesehatan. Ya, mungkin nanti Pak Kapolres atau ini berkoordinasi sama Pak Bupati. Ya didata dulu yang mungkin ini berapa penduduk di kampung ini berapa. Mungkin ada 1000, coba lakukan pemeriksaan tes awal. Oh mungkin yang sakit itu sekian. Nah, tetapi dengan diberikan dengan data itu ada tim kesehatan yang melakukan pengecekan yang lebih serius lagi kepada yang sakit. Nah, mungkin dengan adanya lebih ada perhatian daripada puskesmas atau balai kesehatan ini bisa lebih sembuh dia. Itu contohnya yang menjadi ketahanan kesehatan ya. Nah, kemudian kalau ketahanan bagaimana keamanan, jadi tamu 1 kali 24 jam itu terdeteksi. Nah, kemudian wah ini ada keluarga ini yang tidak harmonis atau apa, perlu dilakukan konseling melalui tokoh agama, melalui ketua-ketua. Ya mungkin di sini memang kampung, tapi di sini ada tinggal perwira atau wakapolres atau apa, dia bisa diajak untuk terlibat. Walaupun di sini ada babinsanya, ada babin kamtipmasnya, nah, itu bisa dimanfaatkan pejabat-pejabat atau menjadikan tokoh-tokoh di kampung ini. Nah, itu akhirnya kampung ini menjadi tangguh. Nah, tangguhnya itu apa lagi? Saya kemarin ke Payakumbuh. Saya lihat
ketika masuk itu kami datang di situ, kita tidak berpakaian dinas, tapi kami datang, itu orang datang langsung cuci tangan, ini dia pakai masker, kemudian jalan lagi. Itu siapa? Ya Pak, penduduk kampung. Itulah yang diinginkan, adanya kedisiplinan daripada masyarakat yang di situ. Ini Pak Kapolres nanti silakan, entah mau orang statistik atau apa, ya hari ini berapa, mungkin masuk 280 tidak mau cuci tangan. Tapi dengan ada edukasi, mungkin dengan ada pendekatan, mungkin dengan ada proses pembelajaran, besok makin meningkat yang disiplin. Itulah harapannya, akhirnya kampung tersebut bisa tercapai tujuan daripada kampung tangguh, dan ini bisa menjadi pilot proyek. Makanya kampung-kampung yang lain dibuat, jadilah percontohan. Dan masyarakat keluar rumah dia sudah menggunakan masker, dan mereka ini menjaga jarak, tidak perlu lagi dikasih tahu. Ya mungkin orang yang lebih tua melihat, kalian jangan duduk terlampau rapat, kalian tidak perlu berdekatan ngobrol, kamu mau pergi kemana, pakai masker. Ya semuanya ikut terlibat. Oh mungkin yang muda pun begitu, anak kecil, mak mau pergi ke mana, pakailah masker, beko awakmu dikejar tidak disiplin. Nah, ini anak-anak udah mengajak ini, itu target yang diharapkan ini. Ya, nah, terima kasih Bapak Bupati atau yang mewakili Forkopimda yang juga udah berpartisipasi. Mari kita bangun. Memang ini tidak gampang, tapi dengan ada proses edukasi atau apa, mudah-mudahan ini bisa terbangun. Ya ini perlu pembelajaran. Makanya saya berpikir, ya ternyata COVID ini kalau kita lihat ini ada juga positifnya. Ya, karena kalau kita berpikir negatif, ya kita stres. Ternyata positifnya itu luar biasa juga, membuat kita ini ya sangat-sangat luar biasa. Ya kita juga waktu dulu makan atau apa datang, udahlah ini tangan ini bersih. Tadi itu aja udah berapa kali masuk ke ruangnya Kapolres disinfektan, kemudian keluar cuci lagi, nyampe di sini cuci lagi, mau makan dicuci lagi, lama-lama kita semprot ya disinfektan. Ya, tapi ya itulah bagaimana ini, kita nggak boleh kita khawatir, tapi ketika itu menjadi satu kebiasaan ini saya rasa kita tidak akan ada ini. Ya hampir sama waktu dulu juga polisi membilang pergunakan helm. Ya orang mungkin marah, ngapain pakai helm, udah panas atau apa. Tapi ya sekarang orang akan ketawa ketika kita di jalan raya kita tidak menggunakan helm. Ya waktu dulu kita juga mungkin ketawa, ngapain orang itu kok orang ketakutan. Ternyata ini luar biasa, kita terhindar daripada debu, kita terhindar dari segala macam penyakit. Ya inilah yang perlu kami sampaikan ya Pak, ini nggak usah takut nilai ya, tapi harapan kita yang paling utama adalah bagaimana target tujuan daripada new normal yang tercapai dengan kedisiplinan masyarakat itu sendiri, dengan tanpa ada paksaan. Ya, karena kalau ya nanti silakan inovasi apa Pak Kapolres sama Forkopimda untuk membangun kampung ini, ya silakan nanti dilaporkan ke kita. Ya kalau saya akan laporkan ini, tapi dengan adanya penanganan oleh Forkopimda nanti mungkin 2 minggu lagi kita cek, ini luar biasa. Nah, kalau sekarang saya bilang bagus, pas didatang cek, ini pamat wilnya yang gilo, aponya kejian rancang, tapi kenyataannya nggak rancang. Tapi ketika saya bilang ini begini biasa Pak, belum ini. Tapi begitu datang lagi,
oh sudah berubah, oh masyarakatnya sudah tertib. Ya saya lihat apa-apa itu saya anggap ya masyarakat belum paham. Ya sama dengan ujian. Kalau orang itu tidak pintar, wajar dia tidak pintar. Tapi ketika gurunya mengajarkan, ketika gurunya memberitahukan, mengarahkan dia, akhirnya dia pintar, besok diuji nilainya naik, itu yang luar biasa. Gurunya pintar, muridnya pun pintar. Nah ini pun begitu. Mudah-mudahan masyarakatnya pintar dan Forkopimdanya sudah pasti yang paling pintar. Itu aja dari kami. Terima kasih Pak Kapolres, Forkopimda sekalian. Mudah-mudahan new normal dengan melalui Kampung Tangguh ini dapat berjalan dan dapat terlaksana dengan baik. Sekian, terima kasih. Disampaikan oleh Pak Karolok bahwa Kampung Tangguh ini memang tidak dilakukan penilaian, namun hasilnya kami mohon maaf lupa. Pertama-tama kita selalu memberikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan kegiatan launching Kampung Tangguh Padang Sarai Nagari Ayu Manggi. Salam dan salam kita sampaikan kepada diri kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami lanjutkan tadi sepanjang lebar sudah disampaikan oleh Pak Karolok bahwa launching Kampung Tangguh ini memang merupakan gerakan kesadaran kita, terutama kami TNI Polri, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden kepada Panglima, kepada Kapolri, dan menyebar sampai ke Polres-Polres dan Polsek-Polsek. Sehingga untuk mengantisipasi COVID-19 ini perlu kita lakukan kesadaran kepada masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Pak Karolok. Kita berikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat paham bagaimana selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita acara ini juga menggunakan protokol kesehatan, protokol COVID. Kita jaga jarak, kita pakai masker, dan tadi awal masuk juga cuci tangan. Nanti keluar juga kita cuci tangan. Kemudian Kampung Tangguh ini sebagaimana tadi juga dijelaskan sebagai antisipasi kriminalitas, kemudian sebagai ketahanan pangan, sudah dijelaskan tadi bahwa ketahanan pangan itu kami memilih Kampung Padang Sarai ini lengkap di sini Pak Mohidin. Ada kebun jagung, ada sawah, padi, dan siap dengan lumbung padinya, lumbung pangan. Sebagaimana dulu nenek moyang kita punya lumbung padi, mungkin kebiasaan itu sudah mulai pudar. Nah, ketika ada COVID tadi juga disampaikan Pak Karolok, ada makna positifnya. Kita kembali lagi kepada perilaku lama yang pernah dilakukan oleh para sesepuh kita, yaitu menciptakan lumbung padi pada saat masyarakat musim paceklik atau adanya keterbatasan ekonomi, kita bisa mengambil di lumbung padi. Alhamdulillah hari ini sudah dikumpulkan di dalam satu wadah lumbung pangan, yaitu lumbung padi. Tadi juga dijelaskan ada di sini ternak ikan, ternak ipik, ternak ayam, terus jagung. Nah, ini kita kumpulkan untuk menjaga situasi, kerawanan situasi pada saat pandemi COVID ini. Kemudian juga ada dapur umum, ada pos kamling dalam rangka mengantisipasi Kamtipmas tadi dijelaskan. Yang tidak kalah pentingnya adalah memupuk kebersamaan. Sifat gotong royong yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita, ini selalu kita edukasi, kita sampaikan kepada anak-anak kita, sehingga mereka terbiasa dengan kebiasaan yang baru di new normal ini, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kemudian kita selalu memberikan pandangan-pandangan sehingga
kampung kita ini yang kita jadikan pilot project, role model. Ini mari, di sini ada Pak Bu Camat, ada Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, ada Pak Kasat Dimas, Babinsa, dan para Babin Kamtibmas. Sama-sama kita dengan stakeholder, Pak Wali Nagari dan Wali Joro yang ada di kampung Padang Sare ini, mari dengan kesadaran nanti masyarakat dengan sendirinya mencuci tangan, pakai masker, sehingga kampung ini kita tidak butuh kemungkinan ada tim nanti datang secara mendadak, ternyata loh kok pada saat launching saja pakai masker, pada saat saya datang ke sana seminggu udah nggak pakai masker lagi, nggak cuci tangan lagi. Jadi akhirnya kita tidak terpilih, artinya tidak ada timbul kesadaran, hasilnya tidak ada, manfaatnya tidak ada. Mari kita sama-sama, sebagaimana disampaikan Pak Karolo, kita ciptakan kesadaran sendiri sehingga kita terbebas dari COVID dan kita bisa mengatasi ketahanan pangan tersebut dan mengantisipasi kriminalitas serta kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Kamtibmas lainnya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pak Karolok mewakili Pak Kapolda dalam hal meninjau dan melakukan pemantauan serta penilaian terhadap Kampung Tangguh. Hari ini kita launching, kemudian besok silakan Pak Wali Nagari, Bu Camat, dan perangkat Nagari serta Camat bisa melakukan pengawasan secara berkesinambungan. Barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak, terutama Pak Bupati yang sudah membantu untuk memberikan sumbangsi, artinya pandangan, sehingga kampung ini kita pilih menjadi kampung tangguh yang nantinya akan berubah menjadi kampung Tage, rumah gadang. Mengakhiri dengan pantun sedikit. Pencalang hidup nampak dari setinjau lawi, basilang kayu dalam tuku, mangkoknya pikaibi. Artinya ada sesuatu yang janggal, kita musyawarahkan untuk mencapai kata mufakat dan seiring sejalan. Sadan siang Mbak Basi, saciok Mbak Ayam. Seiring sejalan kita di dalam pandemi COVID ini. Saya akhiri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah seminggu Pak, seminggu baru masuk dari BG Pak. Pak, Amir, Pak. Oh, ini belum panggil, sore. Ada, sekarang kolam pancing. Oh, kolam pancing. Iya. Ini di atas orang pakai untuk cuci atau apa, nggak apa-apa. Cuma dia setiap putaran tuh ada kematiannya Pak. Nanti tapi macam ayam. Tapi kalau lewat daripada itu tak mati dia. Kalau yang di bawah dia lewat Ya. rendam itu kayak itu berapa ekor? Kalau sekali untuk satu keramba berarti 100 Pak. 100 kilo wajib dia. Ini berapa ekornya? 1.000. Banyak lah Pak. Sekarang 1.500 Pak, kalau satu. Ikannya kuat. Panen lebih 1 ton Pak, satu ini lebih 1 ton. Kalau panen. Kalau gimana? Ini Mentol. baru anak. Oh iya. Oh baru itu. Nggak kebayang kongko itu. Tahunnya berapa mulai tahu. Kalau kayak gini pasaran berapa?
kalau di pasar dulu ada juga yang khusus Berapa kali beranak? Australia permanen ya Pak Bali. Karena ada yang kuliah dua kan? Oh jadi 2-3 kali beranak. Ya, kriterianya terjadi ketahanan pangan, terjadi ketahanan kesehatan, kemudian masyarakat juga terbiasa dengan istilahnya sekarang new normal dan terjadi pendisiplinan diri, ya apakah itu jaga jarak, kemudian menggunakan masker, cuci tangan. Apa harapannya dengan diadakan Kampung Tangguh ini sendiri, Pak? Ya, kita berharap seluruh daerah di Pasaman ini bisa pilot proyeknya Kampung Tangguh di Padang Sara ini semuanya menjadi Kampung Tangguh. Tambahan, Mas. Makasih, Pak. Oke.